Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dan mata kuliah Language Learning Assessment yang bagian kedua, yakni cara memberikan assignment, tugas, tes ulangan, ujian kepada anak-anak. Ya, ini lebih ke arah prinsip-prinsipnya dalam sebuah assessment, sebuah soal ya, khususnya bahasa. Bagaimana efisiensinya, cara mengukurnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan soal itu, apakah sudah valid, reliable ataupun autentik ya. Itu bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan terangkan di bawah. Yang pertama, syaratnya itu ada 4 item yang harus kita penuhi agar soal atau ulangan ujian kita itu bagus ya. Yang pertama, practically ini ada 4. Yang pertama, tidak terlalu mahal. Ya, penggunanya tidak terlalu mahal, bisa diakses oleh siapapun, agar bisa diakses oleh siapapun. Ada waktu khusus, ada constraint-nya, waktunya jam berapa sampai jam berapa, dikerjakan berapa menit, maksudnya itu ada waktunya. Kalau itu sudah terpenuhi, bagus. Easy to administer, ini maksudnya mudah dilakukan oleh siapapun ya. Maksudnya begini, ketika ada listening yang kita putar, listening itu cocok dengan teks yang dibawa oleh anak-anak, mudah di play dan di stop, terus didistribusikan juga mudah, diakses juga mudah. Itu namanya easy to administer ya, sangat biasa. Terus yang terakhir, untuk evaluasinya, prosedurnya sangat cepat. Ada teknik metode yang sekiranya kita itu untuk mengevaluasi mereka tidak membutuhkan waktu yang lama dan efisien. Itu praktikal ya. Sangat, kalau 4 itu sudah bisa dilakukan oleh seorang pengajar, maka itu secara practically bagus ya. Yang kedua, tes itu harus reliable. Reliable ini sering ada di dalam skripsi, reliability and validity. Nah, sering juga salah paham. Maksudnya apa reliability itu? Reliability itu maksudnya itu mereka itu konsisten. Tes yang dilakukan pada anak-anak itu konsisten. Maksudnya bagaimana? Inilah ya. Ini maaf ya, konsisten and dependable, bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya bagaimana? Ketika ya ada satu anak mengerjakan soal terkait reading main idea, ketika dites lagi main idea dengan tes yang berbeda tapi bobot yang sama, jenis kesulitan yang sama, jenis tipe soal yang sama, dia menjawab dengan tepat dan bagus. Jadi ketika soal itu digunakan untuk orang yang sama, tetap nilainya sama, konsisten. Itu namanya reliability. Nah, reliability. Di reliability ini sudah dibagi beberapa item ya. Yang pertama, student related reliability ya. Di sini maksudnya apa? Intinya itu biasanya anak-anak itu kita itu reliable kalau anak-anak itu performa mereka ketika mereka tidak di waktu yang salah. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ngajarnya jam 12 siang, ketika sudah capek ya, anak-anak tidak mungkin melakukan tes yang kita tes secara psikologis. Anak-anak sudah capek, jadi itu tidak boleh, tidak baik bagi pengajar untuk memberikan permasalahan yang seperti itu terkait kondisi anak. Bagaimana anak ini apakah sakit, terus malas, terus ini tuh bukan harinya mereka. Kita harus mencari efisiensi waktu untuk melakukan tes sekiranya anak-anak itu bisa feel-nya dapat. Loh Pak, memang saya jamnya di jam 12 siang, bagaimana? Kita lakukan segala apapun cara sekiranya anak-anak itu feel-nya dapat. Contoh, kita memberi brainstorming, stimulus yang lain atau video, sekiranya anak-anak itu fresh lagi otaknya, atau break sejenak, macam-macam yang harus kita lakukan bisa kita siasati. Yang kedua, rater reliability di sini dibagi 2 ya. Rater reliability ini dibagi 2, inter di sini ya, sama intra.
interreliability ini maksudnya itu kesalahan dilakukan bukan oleh murid tapi human error, subjektivitas kita sebagai pengajar ketika kita misalkan human error kita ketika apa istilahnya itu soal yang kita masukkan ke anak-anak itu multiple choice-nya itu pilihannya itu benar semua, seperti itu kan human error. Berarti itu kalau masih ada error-errornya begitu, tidak reliability lagi, khususnya yang inter. Kalau intra ini gangguan bias dari atmosfer, misalkan kita itu waktu memberikan tes itu muridnya sangat banyak, jadi tidak efisien. Itu faktor luar ya. Kalau itu faktor dalam, human error kita sendiri sebagai pengajar. Kalau intra, faktor luar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, business reliability ya. Tes administration. Jadi biar tes itu bagus, administrasinya juga bagus. Maksudnya administrasi apa? Tadi itu misalkan di sini dicontohkan recordernya itu tidak ada noise-nya, kresek-kreseknya atau didengarkan itu jelas, itu namanya reliability-nya terkait administrasinya ya, terkait apa istilahnya itu kelengkapan akurasi, terus lembar yang dijawab itu tidak buram dan lain-lain, itu namanya administration reliability. Yang terakhir test reliability. Tes reliability ini dimaksudkan itu ketika kita memberikan soal itu tidak boleh terlalu panjang. Karena apa? Itu membuat anak-anak itu stres. Jadi lebih baiknya itu singkat, padat, mudah dipahami. Itu tes reliability. Ada 4 jenis ya tadi ya. Itu artinya itu konsistensi di bidang 4 item itu kalau dilaksanakan bagus. Yang kedua, biar tes itu bagus itu harus valid. Valid ini maksudnya itu istilahnya itu valid itu ya valid ya. Istilahnya itu apa ya? Bisa mengukur kemampuan anak secara mendetail dan itu valid ya. Valid itu namanya valid ya. Istilahnya itu apa ya? Kalau saya lihat itu di sini tuh refleksi sempurna dari apa yang dipahami oleh anak itu dapat kita ukur, itu namanya valid ya. Tes itu valid kalau ada memiliki unsur-unsur tipe-tipe di bawah ini. Pertama, content related evidence. Di sini ya, content related evidence maksudnya apa ya? Jadi konten ini berarti istilahnya konten itu begini, misalkan saya kasih ada kuis seperti ini ya. Di sini itu kan ada percakapan dan kita disuruh ngisi atau en gitu. Nah, anak-anak disuruh ngisi itu, setelah itu disuruh diskusi. Mereka ada bukti kalau mereka setelah diskusi itu memahami yang saya maksud di sini di dalam tes ini, dan mereka mengerjakan secara sadar gitu dan memahami. Nah, itu namanya evidence, kalau bukti kalau memang tes kita itu valid. Karena apa? Setelah ada soal seperti ini ada diskusinya. Jadi untuk untuk pembahasannya, itu termasuk valid ya, itu kontennya, namanya konten. Yang kedua, criterion related validity. Maksudnya apa? Ada kriteria seperti yang saya terangkan di chapter 1 tadi itu. Misalkan 80% ini sudah passing grade-nya sudah selesai. Nah, ada membanding-bandingkan antaranya, misalkan kita memberikan pretest ya ke anak-anak.
terus kita kasih treatment atau pengetahuan terkait bidang tertentu ya, terus kita post test yang awalnya 75, terus dia passing grade-nya 80. Setelah kita kasih treatment, mereka sudah lolos dari kriteria minimum ya, KKM kalau dalam bahasa Indonesia, sudah lolos lah. Itu namanya criterion related evidence, mereka sudah melampaui KKM. Nah, itu namanya bukti yang berarti soal kita yang kita lakukan ke anak-anak itu valid ya. Yang ketiga, kalau biar valid buktinya apa? Construct related evidence ya. Jadi construct ini seperti ini. Yang dimaksudkan dalam buku ini, bukunya Brown ini ya, ada istilahnya itu teori, hipotesis ataupun model ya, yang mengarahkan kalau istilahnya itu istilahnya di sini bagaimana ya menjelaskannya ya? Ada model pembelajaran ya yang sudah dilakukan sebelumnya dan teruji efektif. Itu namanya model pembelajaran sudah terbukti efektif, terus kita masukkan ke kelas kita. Ada bukti-bukti yang sudah efektif. Nah, untuk angka bukti yang cukup itu kita buat jadikan penelitian sebelumnya, itu jadikan pegangan kita, itu namanya construct related evidence ya, teori-teori, hipotesis ya. Biar kita tuh mengarahkan kita tuh untuk membuat soal yang bagus, itu lewat teori-teori, itu namanya construct related evidence ya. Yang terakhir, consequential validity. Consequential validity ini berhubungan dengan sosial, kehidupan sosial anak-anak. Misalkan contoh ya, kriteria yang saya gunakan dalam membuat soal itu sosial, karena mereka lingkungannya pesantren, jadi saya hubungkan dengan konteksnya pesantren. Nah, jadi itu mereka bisa impact apa dari yang saya berikan tes ke anak-anak bisa bermanfaat bagi mereka, karena mereka itu efeknya itu lingkupnya di pondok ya. Jadi kita membuat soal itu disesuaikan dengan lingkungan mereka, kehidupan sosial mereka, atmosfer mereka bagaimana ya. Ada lagi ya, namanya face validity. Face validity itu seperti ini, kita membuat soal dan soal itu kita judgekan ke expert ya. Misalkan kita membuat soal reading ya, punya dosen yang mereka memiliki penelitian terkait reading, ataupun mereka sudah experience-nya banyak di bidang reading, itu boleh jadikan alternatif ya bagi yang skripsi ya. Biasanya itu pakai face validity ini. Jadi kita judge, ada penilaian tertentu terkait soal yang akan kita lemparkan ke anak-anak ya. Oke, biasanya itu itemnya seperti ini: well constructed, test is clearly with limit, time limit, dan begitu. Ini ada kriteria yang jadikan contoh untuk judge untuk bagus apa tidak ini soal ini. Itu namanya validity. Yang terakhir, ketika ada practical, ada reliability, ada validity. Yang terakhir yang harus dilakukan biar tes kita itu bagus adalah authenticity, autentik lah. Jadi autentik ini ringkasnya harus memiliki kriteria seperti yang di bawah ini ya. Natural, bahannya natural, tidak mengandung unsur politik dan lain-lain. Item are contextualized rather than isolated. Jadi tidak ujuk-ujuk memberikan pertanyaan, tetapi ada pembukaan yang mengarahkan kepada menciptakan sebuah atmosfer pemahaman tertentu dalam sebuah soal. Topik are meaningful, relevant, interesting for the learner ya. Jadi kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang memang sulit dipahami oleh anak-anak, jadi lebih mengarah ke interesting sesuai dengan zaman kebutuhan mereka ya.
tematik, nah, ada storyline-nya, ada istilahnya itu ada pembukaannya, ada rising action-nya kalau reading ya ini ya, ada climax-nya, ada resolution-nya, ada end-nya begitu. Dan yang terakhir, text represent or closely approximately real world tasks ya. Jadi tidak pengandaian, jadi anak-anak biar tidak mengimajinasikan dan menyimpulkan sendiri soal yang kita laksanakan, jadi represent sesuai dengan kehidupan mereka ya, itu namanya autentik ya, teman-teman itu. Oke, untuk hari ini teorinya sudah. Untuk minggu depan kita langsung cara membuat applying principle to the evaluation of classroom test ya. Kita langsung membuat praktik eksekusi assessment secara langsung ya. Untuk hari ini saya ya sudahkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.